Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sidik Ihsanuddin, mahasiswa program studi pariwisata Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional. Saya akan mempresentasikan materi pertemuan 1 hingga 7 mata kuliah Managerial Skill in Hospitality Industry sebagai ujian tengah semester. Pada pertemuan pertama membahas mengenai managerial skill. Managerial skill atau kemampuan manajerial adalah suatu kemampuan khusus yang wajib dimiliki oleh seorang pimpinan perusahaan atau organisasi agar dapat menjalankan setiap tugas dan menyelesaikan masalah dengan baik. Managerial skill atau kemampuan manajerial memiliki beberapa jenis, diantaranya yang pertama ada keterampilan teknis, yang kedua keterampilan konseptual, yang ketiga keterampilan interpersonal, yang keempat keterampilan berkomunikasi, yang kelima keterampilan pengambilan keputusan, yang keenam keterampilan manajemen waktu, dan yang ketujuh keterampilan diagnostik. Untuk pertemuan kedua membahas mengenai konsep diri. Konsep diri adalah cara pandang dan sikap seseorang terhadap dirinya sendiri. Seorang ahli di bidang psikologi bernama Eastwood Edwarder membagi konsep diri menjadi 3 bentuk. Antara lain, yang pertama ada body image, yaitu kesadaran seseorang melihat tubuh dan dirinya sendiri. Lalu yang kedua ada ideal self, yaitu harapan dan cita-cita seseorang tentang dirinya sendiri. Yang ketiga ada social self, yaitu bagaimana ia berpikir orang lain melihat dirinya. Secara umum, konsep diri dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada konsep diri positif. Orang yang memiliki konsep diri positif akan lebih mudah beradaptasi dengan banyak situasi. Yang kedua ada konsep diri negatif. Orang yang memiliki konsep diri negatif cenderung lebih pesimistik dan sulit melihat kesempatan dalam kesulitan. Pada pertemuan ketiga membahas mengenai potensi diri. Potensi diri adalah kemampuan individu yang masih tersimpan dan belum digunakan dengan maksimal. Potensi diri dapat berkembang melalui bakat ataupun usaha belajar dan kerja keras sehingga potensi dapat ditunjukkan melalui aksi. Secara umum, potensi diri dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada potensi fisik, yang kedua potensi mental intelektual, yang ketiga potensi sosial emosional, yang keempat potensi mental spiritual, dan yang kelima ada potensi daya juang. Untuk pertemuan keempat membahas mengenai manajemen waktu. Manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Manfaat manajemen waktu antara lain, yang pertama, meningkatkan produktivitas, efisiensi dalam pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pekerjaan dan peningkatan peluang. Yang ketiga, mengurangi kadar stres dan tekanan. Dan yang keempat, mencapai target dan tujuan. Pada pertemuan kelima membahas mengenai manajemen diri dan manajemen stres. Manajemen diri adalah kemampuan untuk mengendalikan diri akan suatu tindakan yang sedang dilakukan atau hendak dilakukan, baik dari aspek pikiran maupun ucapan, agar dirinya terdorong untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Prinsip manajemen diri antara lain, yang pertama, memiliki tujuan hidup. Yang kedua, fokus. Yang ketiga, fleksibel. Yang keempat, disiplin. Dan yang kelima, percaya diri. Manajemen stres adalah serangkaian metode menghadapi stres guna menjauhi pelarian yang berdampak buruk untuk kesehatan fisik, mental, dan emosional. Langkah-langkah manajemen stres secara mandiri sebagai berikut. Yang pertama, mencari tahu penyebab stres. Lalu yang kedua, hindari stres yang tidak perlu. Yang ketiga, ubah kondisi yang menyebabkan stres. Yang keempat, adaptasi dengan penyebab stres. Yang kelima, luangkan waktu untuk melakukan hal yang disukai. Yang keenam, terapkan gaya hidup sehat. Pada pertemuan keenam membahas mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah kekuatan atau kemampuan yang ada di dalam diri seseorang. Sikap kepemimpinan tersebut digunakan ketika memimpin. Salah satu pengaruh yang ditimbulkan dari sikap kepemimpinan tersebut adalah dapat mempengaruhi seseorang. Pengaruh yang diberikan ini dimaksudkan di dalam sebuah pekerjaan atau organisasi.
Hal itu dikarenakan umumnya sikap kepemimpinan dibutuhkan seseorang dalam memimpin sebuah pekerjaan atau organisasi. Sifat-sifat kepemimpinan antara lain, yang pertama jujur, yang kedua disiplin, yang ketiga memiliki pandangan ke depan, yang keempat memberikan inspirasi, dan yang kelima ada cakap. Pada pertemuan ketujuh membahas mengenai negosiasi. Negosiasi secara umum adalah suatu wujud interaksi sosial yang terjalin antar beberapa pihak untuk mencapai kesepakatan bersama yang dinilai saling menguntungkan untuk setiap pihak yang melakukan negosiasi. Tujuan utama dari negosiasi itu adalah yang pertama untuk mendapatkan kesepakatan yang dinilai saling menguntungkan. Yang kedua, menyelesaikan masalah dan mendapatkan solusi atas setiap masalah yang dialami pihak yang bernegosiasi. Yang ketiga, serta untuk mendapatkan kondisi yang saling menguntungkan bagi setiap pihak yang bernegosiasi. Beberapa manfaat dari negosiasi adalah yang pertama, demi terciptanya jalinan kerjasama antar suatu pihak dengan pihak yang lain untuk memperoleh tujuannya masing-masing. Yang kedua, terjadinya rasa saling pengertian pada setiap pihak yang bernegosiasi terkait kesepakatan yang akan ditempuh dan efeknya untuk pihak-pihak tersebut. Yang ketiga, terjalinnya kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Yang keempat, terciptanya interaksi yang positif antar pada setiap pihak yang bernegosiasi. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai pertemuan 1 hingga 7 mata kuliah Managerial Skill in Hospitality Industry. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.